paham dan kalian ngerti apa yang harus kalian lakuin. That's the point. Kalian harus tahu tujuannya apa. Kalau kalian pengen sukses, punya banyak profit, kalian bisa profit ratusan juta, otomatis kita harus mainin logika kita. Apa yang dibutuhkan untuk mencapai profit tersebut? Ya kita balik lagi, pengilmuan dan modal yang kuat. Tapi kalau kita cuma punya modal seadanya, modal secukupnya, kita coba ngobrol dan diskusi sama logika kita. Masuk akal nggak sih 200.000 dalam 15 menit menjadi 20 juta? Masuk akal nggak? Enggak. Sama sekali enggak. Itu cuma akan selalu menghancurkan prinsip-prinsip kalian. Jadi meaning dari sukses itu tuh luas. Meaning dari sukses itu tuh banyak banget. Makanya aku bilang, sekarang PR-nya buat kalian yang baru banget terjun ke dalam dunia trading, kalian gak usah muluk-muluk. Kalian konsisten dulu aja, sehari kejar 14.000, kejar $1. Kalian konsisten itu selama sebulan. Contoh, katakan setiap hari kalian dapat $1, dengan money management yang kalian punya tuh. Yang penting kalian pada hari itu kalian target profit $1 aja. Kalian kali 3, berarti kan $30. Which is $30 itu 380.000. Nah, itu kalian kejar konsistensinya dulu. Kalian lanjut bulan depan melakukan hal yang sama, $1. Biarin habit tersebut kebentuk di dalam diri kalian, yang akhirnya nanti itu menjadi sebuah kebiasaan. Dan itu yang aku lakukan dulu selama 1 tahun. Kalian boleh percaya atau enggak, tapi aku melakukan itu selama setahun. Pertama aku mulai trading itu 2019 dan 2020. 2019 dan 2019 dan 2020 itu adalah momen dimana kegagalan selalu terjadi. Selalu deposit ulang. Tapi di situ yaitu kita harus bisa diskusi dengan diri kita sendiri. Ini apa sih yang salah? Apa sih ini yang kurang? Oh ternyata aku kurang ilmu. Aku orangnya seperti ini A, B, C, D, E, F, G. Ya kan? Dari situ aku mulai belajar. Mulai mau untuk memperbaiki kesalahan dan mengakui kesalahan. Itu adalah hal yang paling sulit dilakukan sama manusia. Ketika aku akhirnya bisa mengakui kesalahanku, akhirnya aku tahu apa yang harus bisa aku lakukan dengan diriku. Aku tahu gitu prinsip-prinsip ini mau dibawa kemana. Nah mulai dari situ, yang awalnya mindset pengen cepet kaya, itu tabungan yang bisa dibilang uang dingin untuk A, B, C, D, F, G itu hilang. Pertama kali loss, kalau ditotalin itu selama setahun 5 bulan itu 400 juta. Itu 400 juta. Itu uang dingin, tapi stres. Tapi sakit gitu, tapi kayak gak ikhlas. Makanya pada waktu itu ada di momen dimana muka aku tuh bener-bener hancur. Bener-bener breakout, jerawat di mana-mana karena gak bisa nanganin itu semua. Akhirnya aku rehat 3 bulan rehat, baru di situ aku mulai. Selama 3 bulan ini aku diskusi sama diri aku sendiri, aku ngobrol sama prinsip-prinsip yang aku punya. Ini prinsip mau kita revisi nggak? Jadi aku diskusi sama diri aku sendiri. Oh ini prinsip yang salah. Oh ini keinginan yang salah. Oh ini kebutuhan yang salah. Oh ini pola pikir yang salah. Nah dari situ selama hampir kurang lebih 5 bulan. Setelah aku 3 bulan rehat. Itu aku mulai belajar sehari $2. $2.5. Selama hampir kurang lebih 3 bulan. Akhirnya aku bisa konsisten profit $2. Nah kenapa kayak gitu? Karena modal yang aku pakai kecil. Aku menghindari apa yang pernah terjadi ketika aku bawa modal banyak. Nafsunya nih bakalan menggebu-gebu. Tapi aku bawa modal kecil, aku WD konsisten. Dan itu yang akhirnya terbentuk sampai sekarang. Karena pola pikir itu kan dibentuk, bukan tumbuh. Pola pikir itu terbentuk. Jadi pola pikir itu tuh gak bisa tumbuh. Bukan dari gen, bukan dari keluarga kalian, bukan dari ayah kalian. Tapi pola pikir ini dibentuk adanya lingkungan
dan apa yang menjadi konsumsi kalian sehari-harinya. That's the point. Ini emang biasa gitu, sepele. Tapi trust me, ini wah, kalau kalian bisa menerapkan hal ini, percaya 700 orang ini, kalau kalian bisa menerapkan ini, someday kalian temuin aku di 5 atau 8 tahun ke depan, aku yakin kalian udah bisa beli rumah. Aku yakin kalian udah sukses dengan caranya kalian masing-masing. Ketika kalian dapat profit dan kalian kembangkan ke bisnis-bisnis lain. Percaya sama aku 100%. Tapi itu balik lagi ke pola pikir kalian. Kalian mau atau enggak, kalian harus bisa percaya dengan diri kalian. Jadi selama ini kalau kalian masih lost, itu harus dipertanyakan baik-baik. Dan itu mindset tersebut, pola pikir tersebut bisa ada karena aku nge-YouTube. Setiap viewsku turun, aku selalu evaluasi. Formula apa yang salah? Apa yang harus aku kembangkan? Nah dari situ aku orangnya selalu explore, aku selalu inovasi, aku cari hal baru, aku belajar hal baru dari situ. Contoh kalau teman-teman ada yang suka nontonin streaming aku di Facebook selama 3 tahun karir aku streaming, pasti kalian selalu ngeliat nih ya, aku selalu ganti-ganti game. Selalu ganti-ganti cara untuk aku bisa melakukan streaming dan mengentertain diri aku. Aku coba cari game lain, aku evaluasi lagi gimana caranya aku bisa berkembang, gimana caranya aku bisa bertahan. Nah, dari kebiasaan dari kebiasaan streaming tersebut, dari kebiasaan habit aku membuat konten, akhirnya itu bisa aku terapkan di dalam dunia trading. Makanya kan aku bilang, kalian kalau misalkan mau sukses dalam dunia trading, coba kalian diskusi dengan diri kalian sendiri. Kalian ini orangnya tuh kayak gimana? Nggak usah gengsi, kalian harus belajar mengakui kesalahan kalian. Kalian seperti apa, akuin aja, nggak usah gengsi. Contoh aku orangnya emosian banget. Aku orangnya emosian banget. Terus sangat amat perfeksionis. Aku salah satu orang yang OCD. OCD itu nggak bisa ngelihat tempat sedikit berantakan. Orangnya sangat amat perfeksionis. Dari situ aku sadar, oh aku orangnya seperti ini. Dan ternyata hal yang aku anggap positif, ini justru berdampak negatif. Berdampak negatif untuk siapa? Bukan cuma untuk diri aku, tapi untuk orang di sekeliling aku. Ini kita ngomongin masih di luar trading ya. Akhirnya aku mencoba untuk merubah hal tersebut sedikit demi sedikit dengan proses yang aku nikmati untuk aku tidak membebankan orang lain. Karena biasanya si sifat perfeksionis ini itu dia tidak ingin dikalahkan, tidak ingin dikritik, tidak ingin mengalah intinya. Dari situ aku mulai rubah secara perlahan. Ketika akhirnya aku bisa berdiskusi dengan diri aku sendiri dan aku bisa merubah itu semua secara bertahap, in the end of the day, kalian akan jauh lebih positif dan itu akan mempengaruhi apapun yang akan kalian capai dan apapun yang akan kalian tuju. Karena pada akhirnya kalian gak perlu buang-buang energi lagi untuk hal yang gak penting. Gitu. Jadi aku sadar kenapa di 2 tahun dan 1 tahun yang lalu kok aku kayak gitu. Oh ternyata memang itu, di situ poinnya. Paham ya? Paham ya guys ya? Jadi intinya semua itu balik lagi ke pola pikir. Belajar dan gak mau belajar itu juga balik lagi ke pola pikir. Apa ya? It's all about business, tapi akan selalu ada celahnya di setiap bisnis jahat tersebut. Di setiap kejahatan tuh akan selalu ada solusinya buat kita menaklukkan kejahatan tersebut. Contoh ada market yang jahat, ada broker yang jahat, akan selalu ada solusinya. Ketika kalian mengejar mimpi, mimpinya kayaknya sulit banget dicapai. Ya itu akan selalu ada solusinya. Nih, contoh temen yang aku punya ya. Nih ketika akhirnya dia tahu bahwa bidang ini gak akan works buat dia. Dan dia lebih cocok di dunia lain. Ya dia gak akan terjun ke situ. Contohnya Iqbal. Aku, Betutut,
Jul, Indah, itu semuanya trading. Valdi, Dika, editor-editor yang aku punya semuanya trading. Ya kan? Semuanya trading, tapi cuma satu yang gak trading. Itu cuma Iqbal. Karena dia tahu dia bisa ngobrol dengan dirinya sendiri. Kalau bidang ini tuh gak akan works buat dia. Dan itu pun makanya aku tanya ke kalian sekarang. Kalian yakin gak? Kalian percaya gak? Kalau enggak, jangan. Better stop dari sekarang. Kalian stop, aku juga gak masalah. Kalau kalian mau lanjut, ya itu berarti sudah menjadi tanggung jawab aku. Karena kalian sudah mempercayakan aku sepenuhnya dengan kalian join ke Japrut Empire. Artinya tanggung jawab ini jauh lebih besar ketimbang aku punya 2 juta subscriber. Karena gini ya, in the end of the day, ketika kalian punya banyak uang, kalian gak usah repot-repot bikin kelas. Kalian tinggal fokus untuk melakukan kebaikan-kebaikan aja. Kalau kalian percaya, lanjutin, kalian perjuangin. Mungkin waktu itu kalau misalkan di 2 tahun ketika aku loss 400 juta dan aku gak lanjut ya, dan aku gak merubah pola pikirku, kayaknya aku masih jadi orang yang sama aja. Tapi karena adanya kesalahan, karenanya terjatuh, bleeding, berdarah-darah, dari situ mulai ngobatin luka, tahu nanti step apa yang harus dihindari, apa yang harus tidak dilakukan kembali. Itu sih. Dan ini inget satu poin lagi. Ini emang sulit dan agak cukup lumayan berat. Tapi jangan pernah kalian ngejar mimpi kalian. Bikin gimana caranya mimpi tersebut yang mengejar kalian. Kalau aku pribadi, aku selalu punya 2 atau 3 goals setiap tahunnya. Dan ketiga hal tersebut selalu aku jalanin secara berbarengan. Aku orangnya gak pernah fokus ke dalam satu hal. Aku selalu fokus ke dalam 3 hal. Setiap tahun, kapanpun itu aku selalu punya yang namanya 3 goals. 3 mimpi nih. Ya kan? Ketika akhirnya 3 mimpi tersebut udah aku set, aku tahu harus seperti apa, aku tahu gimana cara mencapainya, aku tahu gimana caranya bisa sukses dalam hal tersebut, aku jalanin dulu sampai dia akhirnya setengah jalan. Nah, ketika akhirnya ada salah satu yang aku lihat ini kayaknya menguntungkan secara uang, secara batin, secara kita puas, dan secara kenyamanan. Nah, ketika akhirnya semuanya berjalan, ketiga hal tersebut berjalan dan ada satu yang paling menonjol, udah kalian fokusin ke satu hal tersebut. Kenapa? Karena yang 2 ini kan udah berjalan, ya kan? Yang 2 ini kan udah berjalan. Nah, kalian tinggal fokusin ke satu hal tersebut. Ketika akhirnya satu hal ini berhasil dan dia udah sukses, akhirnya dia udah settle, kalian yang mimpi-mimpi 2 itu tuh udah bakal ngikutin kalian. Kenapa? Kalian di sini akhirnya kalian udah bisa kalian sudah bisa menikmati. Contoh aku ya, contoh nih pribadi. Dulu aku tahu kalau aku bakalan terkenal. Aku tahu set-setnya akan seperti apa. Aku tahu kalau di YouTube aku bakalan berhasil. Tapi aku punya hal-hal lain nih. Aku punya yang namanya brain. It's unexplained. Aku juga punya beberapa bisnis lainnya yang memang sudah aku build. Ketika akhirnya YouTube tercapai, aku punya banyak masa. I've got fame gitu kan. Aku punya audience. Pada akhirnya audience ini itu yang akan mengsimbiosiskan si 2 mimpi yang akhirnya itu sudah berjalan juga. And it works gitu. Dan Unexplained sekarang akhirnya punya penikmatnya sendiri. Dari mana? Dari mimpi pertama yang akhirnya aku fokuskan, yaitu adalah YouTube, being a YouTubers. That's the point. Emang agak sulit, tapi kayaknya nggak mungkin. Tapi ketidakmungkinan tersebut kalau kalian tidak lakukan, kalian nggak akan pernah tahu jawabannya. And satu lagi, ada alasan kenapa aku nggak pernah open position dengan begitu banyak buat mencari profit ya di setiap video yang aku buat. Bukan aku takut, bukan aku nggak berani, tapi lebih ke
Aku cuma nggak mau akhirnya dengan apa yang aku lakukan itu membuat mindset orang lain akhirnya tergiur dengan apa yang aku dapatkan. Tapi ketika akhirnya aku bilang oke, today aku profit segini, ini profit segini, akan selalu aku bantah lagi. Ingat, jangan cuma ngelihat apa yang akhirnya bisa aku hasilkan, tapi kalian lihat prosesnya. Intinya nggak semata-mata gue profit. Bahkan hari ini aku profit 7.000, ya udah gitu. Ya udah. Aku nggak akan, ayo kalian harus profit segini. Contoh lainnya ya, challenge iPad, aku nggak pernah minta kalian itu profit $70, kalian profit $100. Dengan adanya challenge iPad, aku cuma pengen kalian profit sehari $1. Yang penting konsisten. Aku nggak bisa melakukan banyak hal, tapi dengan cara adanya challenge, dengan cara adanya hadiah si iPad tersebut, aku berharap itu bisa membuat habit kalian jadi lebih baik. Aku nggak pernah kalian harus bayar, kalian harus A B C D F G, tapi aku merasa kalian harus dibentuk. Pola pikir kalian tuh harus dirubah. Ya dengan adanya si iPad tersebut, aku berharap itu bisa merubah kalian. That's the point gitu. Mungkin yang ikutan akan ada orang berpikir gini nih, percuma lah ikutan, yang ikutan kan banyak, nggak bakal menang ini mah. Nah, itu sebenarnya orang-orang seperti itu yang salah. Mungkin kalau misalkan ada teman-teman yang berpikir hal yang sama, itu salah. Tapi yang harus kalian pikirkan adalah, ya udahlah aku ikutan dulu. Menang atau enggaknya ya urusan belakangan. Yang penting itu adalah konsistensinya dulu. That's the point, itu intinya. Paham ya? Mau akun demo boleh ikut? Akun demo boleh ikut. Kalian tinggal share aja, yang penting kalian bisa konsistensi. Aku cuma pengen lihat konsistensi dari kalian dulu aja. Tapi ingat, bukan semata-mata akun demo kalian jadi open position asal-asalan terus $1 loss, kompen, enggak gitu. Tetap dengan pola trading dan juga money management yang baik. Tapi aku tetap mengutamakan orang-orang yang pakai akun real, karena di situ perjuangan dan mental yang dia pertaruhkan itu jauh lebih besar. At least tuh kalian konsisten dulu. Kalau live kapan aja. Jadi gini ya. Kalau live itu biasanya ketika aku merasa ada hal yang harus dibahas, ada hal yang kayaknya menyimpang, atau aku pengen ngasih tahu sesuatu, lagi ada something nih di dalam otakku yang I just want to tell you gitu guys. Itu pasti aku akan, kayak tadi kan aku tiba-tiba live, kayaknya ada something wrong nih yang kayaknya harus aku kasih tahu ke kalian semua. Makanya aku ya udah bentar aku set live dulu, aku live nih gitu. Nah, bahkan kalau misalkan kalian lihat secara views ini cuma 676 orang. Beda ketika kita pertama kali Anabar. Kenapa? Karena orang di Anabar itu mereka tuh ajang mencari profit. Mereka cuma pengen profit. Itu salah, itu kesalahan terbesar. Justru ketika kita lagi ngobrol di talk kayak gini tuh, inilah yang dibilang daging. Justru ini yang dibilang ilmu. Karena kalian bisa menikmati dan juga kalian bisa tahu pengalaman orang lain, apa yang udah pernah dia laluin, apa yang udah pernah dia perbaiki ketika dia gagal. Itu. Oke. Makasih banyak teman-teman semuanya. Thank you. Kita ketemu lagi di Anabar besok. Yang udah profit, stop tradingnya, istirahat aja. Nikmatin nonton anime kek, nonton YouTube. Banyak hal lain yang lebih bisa kalian lakukan sih. Oke. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Kalian mau terapin boleh.
nggak diterapin juga boleh. Tapi 3 sampai 5 tahun atau mungkin bahkan 7 tahun ke depan, kalau kalian akhirnya bisa mencapai apa yang kalian inginkan, kasih tahu aku. Kasih tahu aku, kalau at least ajak aku makan bareng, ketemu sapa, ceritain aja, ceritain. Dulu teh gini. Dulu teh aku gini. Santai aja kok, nggak usah nganggap aku, wah FKH Fajar 2 juta subscriber sombong. Enggak lah. Kalau kalian datangnya sopan, kalian datangnya enak, ngobrol aja kayak teman. Aku mah nggak akan gimana. Kalau kalian enak gitu, aku ngerasa kalian sopan, aku nggak akan nutup pintu. Aku pasti akan, ya ayo masuk gitu, ngobrol aja gitu. Dan sebenarnya aku paling gak suka ketika ketemu orang dia ngajak foto. Aku lebih suka kita ngobrol aja. Karena ketika kita ngobrol, aku ketemu sama kalian, entah mungkin di mana, aku lagi pergi ke tempat A, B, C, D, F, G. Ketika akhirnya kita ngobrol, itu aku bakalan jauh lebih inget sama orang tersebut ketimbang foto. Kalau foto kan orang udah terlalu banyak yang ngajak foto gitu, ibaratnya kan gitu, jadi sulit diingatnya. Tapi kalau misalkan kita ketemu, kita ngobrol, deep talk dulu, dulu gini A, B, C, D, F, G, akhirnya aku A, B, C, D, F, G, itu akan jauh lebih berkesan ketimbang hanya sekedar foto gitu. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Sehat terus, ingat, tetap semangat, kembangin apapun itu yang akhirnya bisa kalian hasilkan di dalam instrumen apapun. Intinya semua itu pasti dibentuk dari mindset. Kesuksesan itu kalian yang menentukan gitu. Oke, udah aku pamit undur diri. Have a good night, good luck teman-teman semuanya. Jangan ditinggalin sholatnya sesuai dengan agamanya masing-masing. Tetap baik sama orang. Jangan jadi pribadi yang buruk. Apalagi di kolom-kolom komentar media sosial. Karena itu cuma bakal ngabisin energi kalian aja. Kayak tetap intinya ingat, hal-hal kecil akan selalu mempengaruhi hal-hal besar. Sekali terima kasih banyak. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.